Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Husna Latifunisa dengan NIM 220509740884 dari kelas PTI 2022. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan resume artikel mata kuliah komputasi awan yang mana juga sebagai pemenuhan tugas yang diampu oleh Bapak Riza Dwi Aksani. Jadi langsung aja kita akan bahas dua artikel di sini. Untuk artikel yang pertama dengan judul Managing Cloud Native Application Using vSphere with Tanzu and Tanzu Kubernetes Grid. Penulisnya Fidran Dekik Adriano Gumbrek, berasal dari Department of System Engineering and Cybersecurity Algebra University, diterbitkan di tahun 2024. Fokus utama atau tujuan penelitian ini untuk membahas platform Cloud Native VMware, khususnya vSphere dengan Tanzu dan Tanzu Kubernetes Grid atau TKG, serta solusi penyimpanan dan jaringan yang terkait guna mendukung pengembangan aplikasi kontenerisasi secara efisien dan scalable dalam lingkungan VMware. Latar belakangnya sendiri, dengan seiring berkembangnya teknologi cloud native dan kebutuhan akan infrastruktur yang fleksibel dan scalable, VMware menghadirkan platform yang mengintegrasikan virtualisasi tradisional dengan orkestrasi kontainer. Hal ini penting untuk memenuhi kebutuhan perusahaan akan pengelolaan sumber daya yang lebih efisien dan mendukung aplikasi modern yang berbasis kontainer. Untuk metode penelitian yang digunakan, penelitian ini sendiri bersifat studi literatur dan analisis kasus yang membahas arsitektur, strategi deployment, serta solusi penyimpanan dan jaringan dari platform VMware, termasuk studi kasus penerapan di lingkungan brownfield dan greenfield. Hasilnya, penelitian ini menunjukkan bahwa platform Tanzu mampu mendukung aplikasi kontainer modern secara efektif dalam lingkungan VMware dengan integrasi yang baik terhadap solusi penyimpanan, VMware Cloud Native Storage dan jaringan atau NSX. Deployment brownfield memungkinkan upgrade bertahap, sementara greenfield menawarkan lingkungan baru yang lebih modern dan scalable. Selain itu, solusi keamanan seperti NSX memperkuat perlindungan data dan trafik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Tanzu dan TKG merupakan solusi yang efektif untuk pengelolaan Kubernetes di lingkungan VMware, menawarkan fleksibilitas multi-cloud, keamanan, dan kemudahan manajemen. Meskipun memiliki keunggulan, tantangan seperti biaya tinggi dan kompleksitas tetap perlu diperhatikan. Untuk kelebihan pada artikel ini, mereka memberikan gambaran lengkap tentang arsitektur, deployment, dan solusi storage, serta jaringan VMware, serta studi kasus yang relevan. Kekurangannya, yakni kurangnya data kuantitatif dan analisis mendalam terkait performa dan biaya jangka panjang dari implementasi dari platform ini. Nah, kita coba lanjut di artikel kedua dengan judul Adaptive Green Cloud Application, Balancing Emission, Revenue, and User Experience Through Approximate Computing. Penulisnya Marika Vitali, Philip Lisner, Kevin Krutz, Roberto Gandola, yang mana berasal dari Politecnico di Milano, Piazza Leonardo, Itali, dan Technische Universität Berlin, Jerman. Penelitian ini diterbitkan di tahun 2025. Nah, untuk fokus utama dan tujuan penelitian ini untuk mengembangkan sistem adaptif dan self-optimizing untuk computing yang berkelanjutan dengan mengoptimalkan kinerja aplikasi dan tujuan lingkungan secara bersamaan. Sistem ini mempertimbangkan beban kerja, intensitas karbon regional, latensi, dan biaya deployment untuk mendukung operasi yang ramah lingkungan tanpa mengorbankan performa. Penelitian ini dilatar belakangi dengan meningkatnya kebutuhan akan pengelolaan jejak karbon dari data center dan sistem cloud, serta pentingnya penggunaan teknologi yang efisien energi dan berkelanjutan. Berbagai studi dan laporan industri menunjukkan upaya untuk mengurangi dampak lingkungan dari komputasi terdistribusi dan cloud melalui teknik seperti workload shifting, pengelolaan jejak karbon, dan AI yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan meliputi pengembangan model komprehensif untuk deployment aplikasi cloud yang mengintegrasikan teknik approximate computing, optimasi berbasis data real-time, dan algoritma adaptif seperti OSCA,
Selain itu, dilakukan juga simulasi dan eksperimen menggunakan data beban kerja nyata dan data intensitas karbon regional untuk memvalidasi efektivitas pendekatan ini. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa sistem yang dikembangkan mampu menyeimbangkan antara kualitas layanan, pendapatan, dan batasan emisi karbon secara efektif. Sistem ini mampu beradaptasi terhadap fluktuasi beban kerja dan variasi regional serta menjaga agar penggunaan energi dan emisi tetap dalam batas yang ditetapkan, bahkan di bawah kendali yang ketat. Kesimpulannya, pendekatan ini berhasil mengintegrasikan pengelolaan sumber daya cloud secara cerdas dan adaptif untuk mencapai keberlanjutan lingkungan tanpa mengorbankan performa dan pengalaman pengguna. Sistem ini menunjukkan potensi besar dalam pengelolaan aplikasi cloud yang ramah lingkungan secara efisien dan efektif. Nah, kita coba bahas kelebihan dan kekurangan pada artikel ini. Untuk kelebihannya, pendekatan yang komprehensif dan adaptif mampu menyeimbangkan antara performa dan keberlanjutan serta didukung simulasi berbasis data nyata. Nah, untuk kekurangannya, pada artikel ini masih membutuhkan pengujian lebih lanjut di lingkungan nyata serta tantangan dalam skalabilitas dan kompleksitas implementasi di dunia nyata. Jadi, apa sih keterkaitan teknis antara implementasi dan optimalisasi dari kedua artikel ini? Nah, saya udah catat beberapa poin, ada 3 poin, yakni mengenai efisiensi energi sebagai fokus bersama, peran model aplikasi dan pengelolaan, serta penggunaan jaringan dan penyimpanan khusus. Kita coba yang pertama. Nah, untuk artikel pertama, mereka mencatat bahwa solusi berbasis kontainer yang diatur oleh Tanzu secara signifikan mengurangi konsumsi energi di pusat data cloud dibandingkan dengan model virtualisasi konvensional. Oleh karena itu, platform Tanzu adalah fondasi yang secara inheren lebih green untuk menjalankan aplikasi yang diusulkan di artikel 2. Kita coba cari tahu apa sih keterkaitan teknis mengenai efisiensi energi di artikel kedua. Di artikel kedua secara eksplisit berfokus pada efisiensi energi untuk mengurangi emisi karbon menggunakan konsep approximate computing dan energy budget. Nah, langsung aja kita coba simpulkan. Yang mana kedua artikel ini sama-sama saling melengkapi. Artikel 1 lebih mendeskripsikan how to run Kubernetes efficiently and reliably on VMware infrastructure. Bagaimana sih menjalankan Kubernetes secara efisien dan andal pada infrastruktur VMware. Sementara di artikel kedua mendeskripsikan bagaimana mengembangkan aplikasi yang membuat pilihan cerdas secara real time agar berkelanjutan dengan asumsi berjalan pada platform yang efisien seperti Kubernetes. Ya, jadi sebenarnya saling keterkaitan juga, tapi topik bahasannya untuk kedua artikel ini beda. Platform infrastruktur Kubernetes VMware Tanzu dan pengembangan aplikasi cloud yang sadar karbon menggunakan approximate computing. Namun, keduanya memiliki keterkaitan konseptual dan teknis yang kuat. Nah, mungkin yaitu tadi kita coba bahas di secara optimalisasi dan pengelolaan aplikasi cloud native-nya. Jadi, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai resume artikel saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. See you dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.